Marisa bangkit dari tempat duduknya kemudian menghampiri Shakila. "Vel, minggir." Marvel menggaruk tengkuknya karena Marisa memerintahkan dirinya untuk menyingkir. Mau tidak mau, Marvel pun menggeser tubuhnya dan membiarkan Marisa menggantikan posisinya duduk di samping Shakila. "Kila," ucap Marisa sembari merengkuh pundak Shakila yang masih kebingungan. "Mommy, Kila." "Jawablah sesuai dengan isi hatimu, Shakila. Jangan sampai ada keterpaksaan. Katakanlah tidak jika hatimu memang menolaknya. Namun, jika memang hatimu ikhlas menerima Marvel untuk menjadi pasanganmu, maka katakanlah ya," tutur Marisa. Marisa memperhatikan ekspresi wajah Shakila saat itu. Sepertinya Shakila sedang tertekan. Ia tidak berani mengutarakan isi hatinya yang sebenarnya. Mata Shakila bahkan terlihat berkaca-kaca dan air matanya hampir saja merembes. "Mom." Shakila memeluk tubuh Marisa kemudian menangis di pelukan wanita itu. Marcelo, Marisa dan Marvel terheran-heran karena tiba-tiba saja gadis itu menangis pilu. "Kila, sebenarnya ada apa? Kenapa kamu malah menangis seperti ini? Apa kami sudah menyinggung perasaanmu? Katakan sama Mommy, Kila." Ucap Marisa sembari mengelus kepala gadis itu dengan lembut. Shakila menggelengkan kepalanya pelan. Namun, ia masih enggan melepaskan pelukannya di tubuh Marisa. "Lalu kenapa kamu menangis? Jangan buat Mommy khawatir, Kila. Bukankah Mommy Ica juga Mommy kamu?" Marisa meraih wajah Shakila yang masih menempel di dadanya kemudian menatapnya lekat. "Kila takut, Mom." "Takut? Apa yang kamu takutkan? Sebenarnya?" Shakila melerai pelukannya bersama Marisa kemudian menyeka air mata yang masih membasahi kedua pipinya dengan kepala tertunduk. "Jujur, selama ini Shakila memang menyukai sosok Tuan Marvel, Mom. Tapi Shakila sadar siapa Shakila di sini. Shakila tidak pantas untuk..." Shakila menggigit bibir bawahnya dan tangannya terus menggulung-gulung ujung dress yang sedang ia kenakan dengan gemetar. Marvel tersenyum lega setelah mendengar jawaban dari Shakila bahwa ternyata Shakila juga menyukainya. Namun, saat ini ia tidak tahu apa alasan Shakila yang selalu berusaha menghindarinya. "Kenapa, Shakila? Kenapa kamu bicara seperti itu?" Pekik Marisa. "Karena kata Dedi, tugas kami adalah menjadi pengabdi untuk keluarga kalian. Tidak sepantasnya aku menyimpan perasaan seperti itu kepada Tuan Marvel," lirih Shakila. "Ya Tuhan!" pekik ketiga orang itu secara bersamaan. "Kenapa Om Yo bisa berkata seperti itu? Padahal selama ini kami menganggap keluarga kalian seperti keluarga kami sendiri. Aku bahkan menyayangi kamu dan kedua adik kembarmu sama seperti aku menyayangi ketiga anakku," lirih Marisa sambil menggelengkan kepalanya. "Yo benar-benar sudah gila. Aku harus kasih pelajaran lelaki itu. Sudah tua, tapi otaknya masih tetap dangkal," kesal Tuan Marcelo. Mendengar ucapan Marcelo, Shakila pun menjadi ketakutan. Gadis itu segera menghampiri Marcelo kemudian bertekuk lutut di hadapannya sambil terisak. "Tuan Marcelo, kumohon. Jangan sakiti Dediku. Hukum saja aku. Aku rela menggantikan posisi Dedi untuk menerima hukuman darimu," lirih Shakila. Shakila, kenapa kamu jadi seperti ini?" Marisa meraih tubuh gadis itu kemudian memeluknya dengan erat. Marcelo terkekeh kemudian menghampiri Shakila yang masih terisak di pelukan Marisa. "Tak ada yang ingin menghukum pria tua itu, Shakila. Aku hanya ingin menyentil otaknya yang dangkal itu." Berani-beraninya dia berkata seperti itu. Apa dia sudah lupa bahwa dia sudah seperti kakakku sendiri? Enak saja berkata yang tidak-tidak, memangnya dia siapa? Marcelo melangkahkan kakinya meninggalkan ruangan itu dan segera disusul oleh Marvel. Shakila yang masih ketakutan, menarik tangan Marisa untuk mengikuti para lelaki itu. "Mom, Tuan Marcelo." "Tidak apa, Shakila. Apa selama ini kamu pernah lihat Dedi Marcelo marah-marah?" "Tidak, kan? Tapi Kila takut, Mom." Shakila terus mengajak Marisa mengikuti kedua lelaki yang kini melangkah menuju kediamannya. "Astaga, aku benar-benar takut," gumam Shakila dengan wajah memucat. Setibanya di kediaman Yo yang hanya terletak beberapa meter dari kediaman Tuan Marcelo. "Hei, Yo keluar kamu," ucap Marcelo sambil memasuki kediaman lelaki itu. Yo yang sedang bersantai bersama istri dan kedua anak kembarnya,
begitu terkejut karena tiba-tiba saja Marcelo datang ke rumahnya sambil memanggil-manggil namanya. "Sayang, bukankah itu Tuan Marcelo?" ucap Sofia yang segera bangkit dari posisi duduknya. Begitu pula Yu dan kedua anak kembarnya. "Ya, kamu benar. Mau apa Tuan Marcelo mencariku malam-malam begini?" Yu memperhatikan jam dinding yang menggantung dan saat itu jam sudah menunjukkan pukul 23. Yu bergegas menuju asal suara dan akhirnya ia menemukan lelaki itu sudah berada di ruang tengah sambil bertolak pinggang. "Hei, Yu. Kenapa kamu mengajarkan anakmu yang tidak-tidak, hah?" Kesal Marcelo dengan memasang wajah masam menatap Yu yang sedang kebingungan. "Maafkan saya, Tuan Marcelo. Tapi saya tidak mengerti apa maksud Tuan," sahut Yu sambil memperhatikan ekspresi wajah-wajah orang yang sedang menyerbu kediamannya. "Sini, Shakila. Jelaskan apa yang dikatakan oleh lelaki tua ini kepadamu hingga pikiranmu ikut-ikutan sempit sama seperti pikirannya yang dangkal itu," ucap Marcelo sembari meraih tangan Shakila yang berdiri tak jauh darinya. Shakila semakin ketakutan apalagi saat itu semua mata tertuju padanya termasuk Daddy Yu yang menatapnya tanpa berkedip sedikit pun. "Sebenarnya ada apa ini, Shakila?" tanya Yu kebingungan sambil menatap wajah Shakila yang semakin tegang. Marcelo duduk di sofa yang ada di sana tanpa meminta izin kepada sang pemilik rumah. Ia bahkan duduk dengan gaya santainya sambil memperhatikan orang-orang yang ada di ruangan itu. "Biarkan aku saja, Shakila. Aku tahu kamu pasti takut sama dedimu itu, kan?" Marcelo menaikkan salah satu kakinya kemudian meletakkan kaki tersebut ke atas kaki satunya. Kini tatapan lelaki itu hanya tertuju pada Yu yang berdiri tepat di hadapannya. "Yu, kenapa kamu tega menerapkan peraturan seperti itu kepada Shakila? Apakah karena Shakila adalah anakmu, maka ia tidak boleh jatuh hati kepada salah satu generasiku?" kesal Marcelo. Yu menghembuskan napas berat kemudian duduk di sofa yang berada tak jauh dari tempatnya berdiri. Ia mengusap wajahnya dengan kasar kemudian menjawab pertanyaan Marcelo. "Maafkan saya, Tuan Marcelo. Saya tidak bermaksud apa-apa soal itu. Hanya saja, saya sadar siapa dan seperti apa posisi saya di samping Anda. Saya sudah banyak berutang budi kepada Anda. Jadi, sudah selayaknya kami sekeluarga menjadi pengabdi untuk keluarga besar Anda, Tuan Marcelo. Aku mengerti apa maksudmu, Yu. Tapi tidak sepatutnya juga kamu melarang Shakila untuk jatuh cinta pada anakku. Dia berhak jatuh cinta pada siapapun, termasuk pada putraku, Marvel. Dan satu lagi, aku tidak ingin kamu membicarakan masalah ini lagi. Bagiku kamu adalah keluargaku, Yu. Dan akan tetap seperti itu, selamanya." Yu menundukkan kepalanya sambil memikirkan ucapan yang baru saja dilontarkan oleh Tuan Marcelo kepadanya. "Maafkan saya, Tuan Marcelo. Aku tidak ingin memaafkan kesalahanmu kali ini, Yu. Bagiku kesalahanmu kali ini sangatlah fatal dan aku tidak bisa menerimanya." Kesal Tuan Marcelo sembari menyilangkan tangannya ke dada. Sontak saja ucapan Marcelo saat itu membuat keluarga kecil Yu merasa ketakutan, terlebih-lebih Shakila. Shakila beranggapan bahwa karena kesalahannya, seluruh keluarganya harus merasakan akibatnya. Yu mengangkat kepalanya kemudian menatap Marcelo yang sedang menatapnya dengan wajah malas. "Lalu, bagaimana cara saya agar Tuan bisa memaafkan kesalahan saya kali ini?" lirih Yu. Marcelo membuang napas berat. "Baiklah, aku bersedia memaafkanmu tapi dengan satu syarat." Marvel mengulum senyum, ia tahu bahwa ini hanyalah akal-akalan dedinya saja. Begitu pula Marissa, ia bahkan tidak bisa menahan tawanya. Walaupun tidak sampai mengeluarkan suara tawa, tetapi tubuh wanita itu bergerak turun naik. "Apa itu, Tuan Marcelo?" "Biarkan Shakila menikah dengan Marvel," tegas Tuan Marcelo, masih dengan wajah malas menatap Yu. Sofia dan kedua anak kembarnya saling melempar senyum setelah mendengar syarat dari Tuan Marcelo. Padahal sebelumnya wajah mereka benar-benar tegang dan memucat. Mau tidak mau, Yu pun harus menerima syarat itu yang diberikan oleh Tuan Marcelo kepadanya. "Bagaimana, Yu?" tanya Marcelo sekali lagi. "Sebenarnya saya tidak bermaksud menolak keinginan Anda, Tuan Marcelo. Namun, karena ini adalah masalah hati, maka keputusan ini saya serahkan sepenuhnya kepada putri saya, Shakila. Bagaimana, Shakila? Apakah kamu bersedia menikah dengan Tuan Marvel?" tanya Yu sambil menatap wajah Shakila yang masih nampak memucat.
Sakila menoleh kepada Marvel yang berdiri tak jauh darinya dan ternyata lelaki itu juga sedang memperhatikan dirinya sambil tersenyum hangat. Marvel menganggukkan kepalanya dan berharap Sakila bersedia menjawab, "Ya." Begitu pula Marissa, wanita itu tersenyum manis saat bertatap mata dengan gadis itu dan ia berharap Sakila bersedia menerima tawaran itu. Setelah memantapkan hatinya, Sakila pun akhirnya mengangguk. "Ya, Dad. Aku menerimanya," jawab Sakila mantap. "Sudah beres. Tinggal mempersiapkan segala sesuatunya. Tunggu kedatangan kami, yo. Aku akan boyong anak perempuanmu ke kediaman kami." Marcelo tergelak seraya bangkit dari posisi duduknya kemudian melangkah menuju pintu utama rumah mewah milik Yo. Yo hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil memperhatikan bos menyebalkannya itu. Sedangkan Marissa dan Marvel menghampiri Tuan Yo kemudian berpamitan kepadanya. "Maafkan Daddy, Om Yo. Kadang-kadang dia memang menyebalkan," ucap Marissa. "Ya, Nyonya Marissa, saya sudah hafal bagaimana sifat Tuan Marcelo." Yo tersenyum. Setelah berpamitan sekaligus meminta maaf kepada seluruh keluarga Tuan Yo, Marissa dan Marvel pun kembali ke kediaman mewah mereka. "Maafkan Kila, Daddy. Kila tidak bermaksud." Belum habis Sakila bicara, Yo meraih MK tubuh gadis itu kemudian memeluknya dengan erat. "Mungkin Tuan Marvel memang jodohmu, Sakila. Daddy doakan semoga kalian selalu bahagia sama seperti Tuan Marcelo dan Nyonya Marissa." "Seperti Mommy dan Daddy juga," sahut Sakila seraya mendongak menatap wajah Yo yang masih memeluknya dengan erat. "Ya, sama seperti Mommy dan Daddy juga." Sofia menghampiri Yo dan Sakila. Ia mengelus lembut puncak kepala Sakila sambil tersenyum dengan mata berkaca-kaca. "Aku tidak percaya. Rasanya baru beberapa tahun yang lalu kamu berada di pelukan Mommy, Kila. Dan sekarang tiba-tiba saja seorang laki-laki ingin memboyongmu ke kediamannya. Mommy pasti akan sangat merindukanmu. Semoga kamu tidak lupa sama rumah sederhana kita ini, ya," goda Sofia. "Ya ampun, Mommy," pekik Sakila sambil terkekeh. Begitu pula kedua adik kembar Sakila, mereka ikut tergelak setelah mendengar ucapan sang Mommy. "Aku tidak habis pikir ternyata di dunia ini ada seseorang seperti Tuan Marcelo yang melamar anak gadis orang dengan cara paksa seperti itu," ucap Yo sembari melepaskan pelukannya kepada Sakila. "Ya, itu adalah cara jitu agar lamarannya tidak ditolak," jawab Sofia sambil tertawa pelan. "Heh, kamu kenapa sih, Vel? Sepertinya kamu sedang bahagia hari ini." Melvin merengkuh pundak Marvel sembari melangkahkan kaki mereka menuju halaman depan, di mana mobil yang akan membawa mereka ke kantor sedang terparkir. "Coba tebak." "Cih, main tebakan segala," kesal Melvin. Marvel pun tersenyum. "Tadi malam aku berhasil mengutarakan isi hatiku kepada Daddy," ucap Marvel. "Apa maksudmu? Aku tidak mengerti," tanya Melvin heran. "Sebentar lagi aku akan melamar Sakila untuk menjadi istriku. Sekarang tinggal kamu, Vin. Kejar cintamu, jangan sampai Daddy turun tangan." Marvel menepuk pundak Melvin dengan lembut. Melvin terdiam sejenak setelah mendengar bahwa Marvel akan segera melamar Sakila, gadis yang selama ini sudah mengisi hatinya. "Selamat ya, Vel. Semoga semuanya berjalan lancar hingga hari pernikahan." "Aku turut bahagia mendengarnya," tutur Melvin. Setelah memasuki mobil, mereka pun segera berangkat menuju kantor. "Baiklah, aku harus semangat. Jika Sakila sudah memutuskan untuk hidup bersama Marvel, kini saatnya aku mengejar cinta Sakila kedua, semangat." Dengan wajah sumringah Melvin melajukan mobilnya ke arah berbeda dari Marvel dan hal itu membuat Marvel kebingungan. Ia meraih ponselnya kemudian menghubungi saudara kembarnya itu. "Vin, kamu mau kemana lagi?" "Mengejar cintaku, Vel." "Bukankah kamu bilang aku harus mengejar cintaku?" sahut Melvin sambil tertawa pelan. "Ya, ampun." Marvel menepuk jidatnya. Ini sudah kesekian kalinya Melvin melarikan diri dari pekerjaannya dan ia tidak tahu kemana saudara kembarnya itu pergi. Sementara itu, Melvin terus melajukan mobilnya menuju tempat kuliahnya Aira. Ia ingin menemui gadis itu dan mengajaknya bicara. Ya, walaupun dia sendiri masih ragu apakah gadis itu bersedia menemuinya. Setibanya di sana, Melvin menunggu kehadiran Aira sambil bersantai di dalam mobilnya. Detik berganti menit dan menit pun akhirnya berganti menjadi 1 jam.
tetapi Aira tidak juga kelihatan batang hidungnya. Di mana Aira? Apa mungkin dia sudah masuk? Gumam Melvin. Melvin pun mulai merasa bosan kemudian segera keluar dari mobilnya dan mencoba bertanya kepada satpam yang berjaga di depan gerbang kampus. Permisi, Pak. Saya mau tanya tentang gadis ini, apa dia sudah masuk ke dalam atau memang dia tidak masuk hari ini? Melvin memperlihatkan foto Shakila yang memang sangat mirip dengan Aira kepada salah satu satpam di kampus tersebut. Pak satpam memperhatikan dengan seksama kemudian mulai mengingat-ingat. Kalau tidak salah ini Nona Aira, kan? Ya, namanya Aira, sahut Melvin dengan sangat antusias. Sebaiknya coba Anda tanyakan pada salah satu temannya. Karena saya dengar-dengar ia sudah keluar dari universitas ini sejak seminggu yang lalu. Benarkah? Pekik Melvin dengan wajah panik. Sebentar. Pak satpam itu mulai mengedarkan pandangannya ke sekeliling halaman depan kampus tersebut. Hingga tatapannya terfokus pada seorang gadis yang sedang duduk di sebuah kursi sambil memainkan ponselnya. Nah, gadis itu adalah temannya Nona Aira. Coba saja tanyakan hal itu kepadanya, saya yakin dia pasti tahu, ucap Pak satpam. Oh, baiklah. Terima kasih, Pak. Melvin melangkahkan kakinya meninggalkan Pak satpam kemudian menghampiri gadis itu. Melvin berdehem dan membuat gadis itu mendongak menatap Melvin yang sedang berdiri tepat di hadapannya. Maaf, boleh minta waktunya sebentar? Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan padamu, ucap Melvin. Gadis itu memperhatikan Melvin dengan seksama. Dari penampilannya yang terlihat begitu keren hingga wajahnya yang begitu tampan, membuat gadis itu jadi salah tingkah ketika Melvin menatapnya. Ya, boleh. Melvin kembali memperlihatkan foto Shakila kepada gadis itu kemudian bertanya padanya. Kamu teman dari gadis ini, kan? Kata Pak satpam, dia sudah keluar dari kampus ini. Apakah itu benar? Tanya Melvin. Gadis itu menganggukkan kepalanya. Ya, Aira sudah keluar sejak seminggu yang lalu. Memangnya kenapa, Tuan? Dan sebenarnya Anda siapa? Ia sedikit curiga kepada Melvin karena selama berteman dengan Aira, gadis itu tidak pernah menceritakan tentang lelaki yang sedang berdiri di hadapannya. Padahal selama ini ia dan Aira begitu dekat. Saya temannya. Kalau boleh aku tahu apa alasan Aira keluar dari kampus ini? Tanya Melvin penasaran. Maaf, Tuan. Kalau itu saya kurang tahu, jawab gadis itu dengan malas. Karena merasa tidak menemukan titik terang tentang keberadaan Aira, Melvin pun memilih pergi dan kembali melajukan mobilnya. Di perjalanan, Melvin terus berpikir kemana ia harus menemui Aira. Hingga akhirnya ia berinisiatif untuk mengunjungi kediaman Aira. Apa sebaiknya aku ke rumahnya saja? Tapi, aku malu. Memangnya ada urusan apa hingga aku harus bertamu ke rumah gadis itu? Padahal aku dengannya baru saja kenal, gumam Melvin. Namun, karena rasa penasaran yang begitu besar, Melvin pun akhirnya memutuskan untuk pergi ke kediaman gadis itu dengan menyingkirkan rasa malunya. Setibanya di depan kediaman Aira, Melvin sempat terdiam sambil memperhatikan bangunan mewah tersebut. Bangunan mewah itu nampak sepi, seperti tak berpenghuni. Maaf, ada perlu apa, Tuan? Seorang penjaga keamanan menghampiri Melvin yang terdiam di depan pagar. Bolehkah saya bertemu dengan Nona Aira? Nona Aira dan kedua orang tuanya sudah tidak tinggal di sini lagi. Rumah ini sudah dijual dan saya tidak tahu kemana mereka pindah, jawab penjaga keamanan tersebut. Apa? Pekik Melvin. Melvin menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Ya, Tuhan. Kemana lagi aku harus mencari gadis itu, gumam Melvin. Ya, sudah. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Dengan langkah gontai, Melvin pun kembali ke mobilnya. Di saat Melvin masih kebingungan mencari keberadaan Aira, gadis penari yang begitu mirip dengan Shakila. Adik perempuannya malah sedang sibuk mengganggu pekerjaan Dylan dengan cat-cat konyolnya. Maria, kamu kenapa sih? Tanya Clara, sahabat Maria yang sejak tadi terus memperhatikan gadis itu. Ia mencoba mengintip layar ponsel Maria dan mencari tahu apa yang membuat Maria terus tersenyum konyol sambil menatap layar ponselnya. SSTT, ku sedang gangguin Om Udin, sahut Maria yang masih asik mengotak-atik layar ponselnya.
yang bentar lagi mau kawin. Kamu itu jahat, Maria. Apa sudah kamu lupa, saat pertama kali kita bertemu Om Udin, akulah orang yang pertama kali jatuh cinta pada lelaki itu. Tapi, kenapa malah kamu yang jadian sama dia? Kan bikin kesel, gerutu Clara sambil mengucek matanya, seolah-olah gadis itu sedang menangis. Maria terkekeh sambil menepuk pundak Clara dengan lembut. Kamu tidak tahu saja, Om Udin itu bukan hanya jatuh cinta padaku, tetapi juga pada kiti-kitiku, jawab Maria sambil tersenyum lebar. Masa? Clara mengernyitkan keningnya sambil menatap Maria dengan tatapan seriusnya. Ya, kamu akan lihat nanti. Pernikahan kami akan menjadi pernikahan terviral di sosial media. Pernikahan Hello Kitty dan Doraemon terheboh sejagat maya. Clara menggelengkan kepalanya pelan. Aku tidak percaya. Mana ada Hello Kitty kawinnya sama Doraemon, celetuk Clara. Ya sudah kalau kamu tidak percaya, sahut Maria sambil mengangkat kedua bahunya. Sementara itu di kantor Dylan. Lelaki itu terus memantau layar ponsel yang sedang berada di genggamannya sambil sesekali menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Ya, Tuhan. Sampai kapan gadis ini akan terus mengirim pesan chat kepadaku? Aku kan jadi tidak bisa bekerja kalau seperti ini. Dan lihatlah layar ponselku sekarang, penuh dengan stiker kucing-kucing fenomenal. Lama-lama isi otakku pun akan penuh dengan hal ini, gumam Dylan. Meg terus memperhatikan wajah Dylan yang nampak frustrasi, tetapi tetap terlihat lucu baginya. Meg bahkan mengulum senyum saat mendengar Dylan bergumam. Walaupun pelan, tetapi tetap terdengar dengan jelas di telinganya. Kenapa, Tuan? Tanya Meg. Dylan mengalihkan perhatiannya kepada Meg. Nona Maria memintaku menjemputnya. Dia menagih untuk mengajaknya ke tempat tinggalku, jawab Dylan. Lalu kenapa wajah Tuan terlihat cemas? Dylan menarik napas dalam kemudian menghembuskannya secara perlahan. Ia menyandarkan tubuhnya di sandaran kursi dan mencoba merilekskan pikirannya sejenak. Aku belum siap mempertemukan Maria dengan kakakku, Meg. Meg terdiam, tetapi matanya masih tertuju pada bosnya itu. Ruangan itu hening, Dylan maupun Meg sama-sama menutup bibirnya rapat. Hingga akhirnya Dylan memutuskan untuk bangkit dari tempat duduknya dan merapikan berkas-berkas penting yang masih berserak di atas meja. Aku pulang duluan, Meg. Gadis itu sudah menyerangku dengan puluhan chat minta dijemput. Setelah mejanya rapi seperti sedia kala, Dylan pun pamit kepada asistennya itu. Baik, Tuan. Dylan melajukan mobilnya menuju sekolah Maria dan setibanya di tempat itu ternyata gadis itu sudah menunggunya di depan gerbang dengan wajah menekuk. Aduh, Om. Kenapa lama sekali? Maafkan aku, Nonaku. Tadi aku sempat terjebak macet di jalan, sahut Dylan seraya keluar dari mobilnya kemudian menghampiri Maria. Nonaku. Oh, ya ampun. Kamu manis sekali, Om Kittyku. Ekspresi wajah Dylan berubah ketika Maria menyebutnya dengan sebutan, Om Kitty. Berarti aku omnya kucing dong, Nona? Ya, dan aku Nona Kitty-nya, sahut Maria sembari memeluk lengan kekar Dylan. Dylan menggelengkan kepalanya sembari menuntun Maria memasuki mobilnya. Gadis itu duduk di kursi depan tepat di sebelah kursi kemudi, di mana Dylan akan mengemudikan mobilnya. Ketika Dylan sedang asik melajukan mobilnya, tiba-tiba Maria merogoh isi tas ranselnya kemudian mengeluarkan sebuah boneka Hello Kitty berukuran mini. Di tengah-tengah boneka tersebut terdapat sebuah amor yang bertuliskan nama Maria dan Dylan. Lihat, Om. Cantik bukan? Aku memesan ini khusus loh. Biarkan dia di sini, ya. Biar Om ingat Maria terus, ucap Maria sembari meletakkan boneka tersebut ke dashboard. Dylan menggelengkan kepalanya pelan sambil tersenyum getir menatap Maria. Sedangkan gadis itu malah menyunggingkan senyuman manisnya dan membuat Dylan tidak bisa berkutik sama sekali. Hati dan pikiranku sudah penuh dengan dirimu, Nona. Tanpa benda itu pun, aku akan terus mengingatmu, Nona Maria, sahut Dylan sambil mengacak puncak kepala Maria. Oh, manisnya. Aku meleleh ini, Om. Tubuh Maria merosot ke bawah dan membuat Dylan tertawa pelan saat melihatnya. Akhirnya mobil yang dikemudikan oleh Dylan tiba di halaman kediaman mewahnya. Maria yang baru pertama kali melihat rumah mewah Dylan, membulatkan matanya. Wah, syukurlah.
Gumamnya sambil tersenyum lebar saat memperhatikan bangunan megah yang berdiri di depannya. Dylan menautkan kedua alisnya kemudian menatap wajah Maria dengan serius. "Kenapa, Nona?" "Aku merasa lega, Om. Karena aku tidak perlu antri jika mau ke kamar mandi," pekiknya. Dylan menepuk jidatnya sambil terkekeh pelan. "Ya, Tuhan. Kamu tahu, Om. Kemarin Maria sempat menabung buat bikin kamar mandi di rumah sempit Om itu. Maria takut kalau harus berbagi kamar mandi sama orang banyak." "Memangnya kenapa?" tanya Dylan sembari menuntun Maria memasuki rumah mewahnya. "Memangnya Om mau jika orang lain melihat tubuhku yang indah ini?" pekiknya dengan mata membulat. "Ya, tidaklah. Coba saja kalau berani, akan kucolok matanya," sahut Dylan.